Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Karnawati, mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Pada kali ini saya akan membahas tentang keperawatan jiwa, salah satu dari 7 diagnosa penyakit jiwa, yaitu waham, khususnya cara perawatan pasien waham di rumah. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh, pasti beberapa di antara kalian belum tahu apa sih sebenarnya waham itu. Kita harus mengenal terlebih dahulu waham. Waham termaksud dalam diagnosa medis skizofrenia paranoid, di mana pasiennya disebut dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Waham adalah keyakinan atau kepercayaan yang salah yang dipertahankan secara kuat dan terus-menerus, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Waham terjadi karena adanya kesenjangan antara ideal diri dan realita, atau dengan kata lain, karena masalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lalu, apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan terjadinya waham? Yang pertama, karena adanya stres berat yang dirasakan seseorang yang akan mempengaruhi respon dan coping individu atau cara seseorang dalam mengatasi masalah. Yang kedua, jika coping individu menjadi tidak efektif sehingga akan menyebabkan maladaptif atau respon yang tidak sesuai yang akan muncul seperti kerusakan emosi, kemudian harga diri rendah, kemudian terjadi isolasi diri atau isolasi sosial di mana klien akan menarik diri serta akan menyebabkan terjadinya waham. Kemudian, faktor keturunan atau faktor riwayat keluarga merupakan faktor pendukung terjadinya waham tersebut. Waham terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah waham kebesaran, di mana pasien meyakini bahwa dia adalah orang yang memiliki jabatan penting dan memiliki kekuasaan, tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua adalah waham curiga, di mana pasien meyakini bahwa ada orang atau sekelompok yang berusaha mencederai atau membunuh pasien, tetapi hal tersebut juga tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga adalah waham somatik, di mana pasien meyakini bahwa di dalam tubuhnya ada gangguan atau penyakit, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut, hal tersebut tidak ada atau dinyatakan dalam normal. Kemudian yang terakhir yaitu waham nihilistik, di mana pasien meyakini bahwa dia sudah tidak ada di muka bumi ini atau sudah meninggal, tetapi hal tersebut juga tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian, sehingga pasien dengan waham akan menunjukkan tanda seperti berikut ini. Yang pertama, mengatakan hal-hal yang diyakini tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, merasa dia adalah orang lain. Yang ketiga, merasa mempunyai kekuatan baik berdasarkan pendidikan, kepandaian, kekayaan yang luar biasa. Kemudian, merasa ada orang yang mengganggunya. Hal ini tergantung dengan jenis waham yang dialami oleh pasien tersebut. Pencegahan kekambuhan pasien waham merupakan tujuan utama dilakukan perawatan pasien waham di rumah, di mana perawatan tersebut merupakan tanggung jawab dan peran penting yang diperlukan dari keluarga yang akan menjadi caregiver pada pasien selama di rumah, serta perawat juga perlu untuk mendukung keluarga dalam memberikan perawatan. Hal-hal yang perlu kita lakukan dalam perawatan pasien waham di rumah, yang pertama yaitu keluarga harus mampu membina hubungan saling percaya dengan pasien, di mana kepercayaan merupakan hal penting dalam membina komunikasi dengan pasien waham, serta keluarga juga harus memfasilitasi lingkungan yang aman dan kondusif bagi pasien waham. Yang kedua, keluarga diharapkan tidak mendukung atau membantah keyakinan atau kepercayaan waham pasien, tetapi keluarga harus membantu dalam berorientasi realita. Karena pasien waham
termaksud gangguan pada orientasi realita, sehingga penting untuk membantu pasien dalam berorientasi realita dengan cara mengetahui dirinya sendiri, orang lain, waktu saat ini, dan tempat pasien berada saat ini. Selanjutnya, caregiver atau keluarga harus mendiskusikan dengan klien tentang kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi dari pasien, sehingga keluarga bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kelima, caregiver juga perlu mendiskusikan tentang kegiatan yang bisa dilakukan pasien selama berada di rumah. Kemudian, aktivitas tersebut bisa seperti berolahraga, membersihkan rumah, atau aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan kembali produktivitas pasien, dan bersama-sama dengan keluarga untuk melakukan jadwal atau kegiatan harian yang bisa dievaluasi setiap hari. Selanjutnya, keluarga harus tahu terlebih dahulu tentang nama, jenis, warna, kemudian jumlah dan waktu minum obat, serta efek samping dari obat yang akan dikonsumsi oleh pasien waham. Selanjutnya, keluarga diharapkan mampu mengingatkan dan mengawasi pasien dalam minum obat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan minum obat dan tidak terjadi putus obat. Jika waham pasien timbul, diharapkan caregiver atau keluarga melakukan kontak dengan pasien secara singkat tapi sering, dan memastikan obat telah diminum. Kesabaran dan ketulusan merupakan kunci utama yang harus dimiliki caregiver atau keluarga dalam memberikan perawatan pasien waham di rumah, dan jangan menyerah. Sekian sharing kita kali ini tentang cara perawatan pasien waham di rumah. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi motivasi. Terima kasih.